Salam sahabat Kristiase, salam dari Tiga Wase. Hari ini saya dipercaya untuk membawa renungan bagi pemuda dan pemudi Kristiase dimanapun berada. Semoga semua diberkati oleh renungan ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sebab Engkau telah memberkati kehidupan kami semua, terutama pemuda dan pemudi, dimanapun mereka berada ya Tuhan, pemuda dan pemudi yang Tuhan telah ciptakan dan Tuhan telah berkati. Bersama-sama ya Tuhan, dari tempat kami di tempat ini di Tiga Wase, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi santapan rohani kami. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami renungkan benar-benar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini, pemuda dan pemudi dimanapun kita berada, terambil dari Roma pasal yang ke-6, ayat 12 sampai 18. Roma pasal yang ke-6, ayat 12 sampai 18. Saya akan membaca bagi kita semua firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang disebutkan membaca, mendengar, merenungkan, terlebih dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pernah tidak kita mendengar tentang orang yang menyebut hamba Tuhan? Nah, di sini adik-adik ada banyak orang yang mengartikan hamba Tuhan itu seorang pendeta, hamba Tuhan itu seorang majelis, hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki gelar atau memiliki tugas yang berkaitan dengan gereja. Tetapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemuda dan pemudi, kita harus tahu. Sebab ada banyak juga pemuda dan pemudi, kalau ditanya, adik, percayaannya apa? Kita menyebut Kristen. Lalu kemudian ketika ditanya oleh orang sesama iman, kita akan menyebut juga, saya hamba Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang berkata dirinya hamba Tuhan, tetapi tidak mengetahui sebenarnya hamba Tuhan itu seperti apa. Karena itu kita renungkan dari bacaan firman Tuhan hari ini yang menyebut hamba Tuhan sebagai hamba kebenaran. Pertama, kita cek sekali lagi, apa itu hamba? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hamba, kalau secara umum kita artikan, hamba adalah seseorang yang mengabdikan dirinya atau menjadi taat kepada seseorang, atau mentaati sesuatu, atau mengabdikan dirinya kepada sesuatu. Nah, atau bisa juga hamba ini dalam lain kata disebut juga budak. Budak biasanya didapat dari peperangan apabila suatu negara atau suatu tempat dikalahkan dan orang tersebut ditawan, maka orang yang ditawan itu akan dibawa ke negeri pemenangnya, lalu kemudian dijadikan budak di sana untuk bekerja dan mematuhi mereka yang memenangkan diri mereka itu atau yang mengalahkan negara mereka. Nah, kalau kita berbicara mengenai hamba atau budak, atau kita menyebut hamba Tuhan, sama artinya dalam bahasa sedikit kasar, artinya kita adalah budak Tuhan. Nah,
kenapa kita bisa disebut budak? Nah, inilah yang perlu kita mengerti. Budak zaman dahulu ketika orang Israel di Perjanjian Lama, didapatkan budak ini dari membeli di pasar. Itu bisa. Jadi orang-orang yang ditawan dibawa ke pasar diperjualbelikan. Jadi sebelum dia dibeli, maka budak yang ada di pasar itu akan disebut budak dari yang memilikinya pada saat itu atau yang akan menjualnya. Tetapi ketika dibeli, maka otomatis budak yang dijual itu akan menjadi milik dari orang yang membelinya. Nah, secara logika adik-adik, ketika si budak ini dibeli, maka ketika ia pulang, tuannya tidak perlu berkata, "Panggil saya tuan, karena kamu adalah hamba saya, budak saya." Tetapi otomatis si budak ini mengerti bahwa dia sudah dibeli dan wajib hukumnya memanggil yang membeli sebagai tuan. Dalam bahasa Alkitab, tuan sama dengan kurios, atau dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Inilah alasan kalau ada orang bertanya, mengapa kamu menyebut Tuhan Yesus Tuhan? Kita tidak perlu bingung mencari. Kita perlu menjawab bahwa saya dulu dibeli oleh Tuhan dan wajib hukum bagi saya memanggil beliau sebagai Tuan atau Tuhan kita. Demikianlah cara untuk mendapatkan budak. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang yang sudah dibeli wajib mentaati tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu dari tuannya dan menghambakan dirinya kepada yang telah membelinya. Jadi ketika adik-adik menyebut saya adalah hamba Tuhan, maka secara tidak langsung adik-adik dan kita semua menyebut diri kita budak Tuhan atau orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan atau orang yang mentaati satu saja orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sekarang renungkan adik-adik. Ketika kita menyebut dalam firman disebut oleh Paulus, hamba kebenaran, kamu bukan lagi hamba dosa. Artinya apa? Kita tidak mengabdikan diri kita lagi terhadap dosa, tetapi kamu adalah hamba kebenaran. Maka artinya kita mengabdikan diri kita hanya kepada satu hal, yaitu kepada kebenaran. Nah, di sini kita dapat memahami adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran adalah sesuatu yang tidak salah secara sederhana. Sekarang mari lihat dalam kehidupan kita. Siapakah di antara sekitar kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tidak ada. Saya, adik-adik semua, dan bahkan kita semua sering berbuat salah. Lalu dikatakan hamba kebenaran, hamba yang tidak pernah melakukan kesalahan, hamba yang mentaati sesuatu yang tidak salah. Maka kita perlu melihat bahwa satu-satunya yang tidak melakukan kesalahan adalah Yesus Kristus. Maka ketika kita menyebut diri kita hamba kebenaran, maka pada dasarnya kita menyebut bahwa kita adalah budak atau orang yang mentaati, mengabdikan diri pada kebenaran. Kebenaran satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemuda dan pemudi yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Seringkali kita mengabdikan diri kita kepada sesuatu yang salah. Kita mengabdikan diri kita kepada nafsu kita, keinginan kita. Pemuda gampang mau kemana saja bebas. Tetapi ingat, adik-adik, saya dan kita semua yang beriman kepada Yesus adalah hamba kebenaran. Maka taati, abdikan diri, dan ikutlah Tuhan. Abdikan diri kepadanya, maka kita akan disebut hamba kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati adik-adik pemuda-pemudi Kristiase. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, bahwa kami semua pemuda dan pemudi, orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba-hamba kebenaran, yaitu orang-orang yang mengabdikan dirinya, mentaati hanya kepada satu hal, yaitu kebenaran. Dan kebenaran dalam kehidupan kami hanyalah Yesus Kristus semata. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk benar-benar memahami dan mengerti firman ini, agar kami semua boleh diberkati oleh firman ini. Kami berdoa bagi seluruh pemuda dan pemudi Kristiase dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, berikan pertumbuhan iman yang baik, agar setiap pemuda dan pemudi kami boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dan mereka benar-benar menjadi tulang punggung gereja yang akan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengurus pemuda pusat, pengurus pemuda wilayah, bahkan pengurus pemuda di jemaat masing-masing, kiranya Tuhan berkati, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sinode GKPB kami Tuhan berkati, bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, semuanya kiranya Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan
dan Juru Selamat kami, yang adalah kebenaran yang satu-satunya dalam kehidupan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam untuk semua, dan biarlah Tuhan memberkati kita. Meskipun